Di sebuah desa kecil yang sunyi, ada satu pesantren tua yang dikenal dengan nama Al-Hikmah. Terletak di kaki bukit, dikelilingi oleh pohon beringin besar dan ladang yang luas, pesantren itu tampak tenang dan dihormati. Namun, di balik ketenangan itu, ada luka yang membusuk. Nama Ustadz Mahmud sangat dihormati. Jubah putihnya selalu bersih. Suaranya lembut, nasihatnya mengalir bagaikan air zam-zam bagi para santri. Tapi tidak ada yang tahu ada monster di balik jubah itu. Ketika kematian menjemputnya di malam Jumat, segala kebenaran pun mulai terbuka. Bumi menolak jasadnya. "Pak, kenapa liang kuburnya nggak bisa ditimbun?" Tanahnya mental terus, seorang penggali kubur gemetar, memandang jenazah Mahmud yang seolah menolak terkubur. Cerita ini akan membuka luka lama. Cerita tentang ketakutan. Tentang santriwati yang bisu karena trauma. Tentang dosa yang tidak akan pernah bisa dikubur. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Matahari sore mengintip dari balik rimbunan pohon mangga. Burung-burung mulai kembali ke sarang. Di pelataran masjid kecil pesantren Al-Hikmah, suara azan maghrib menggema merdu dan lembut. Seorang lelaki parubaya dengan sorban putih berdiri memimpin para santri. Ustadz Mahmud. Sosok yang selalu hadir dengan senyum menenangkan. Wajahnya bersih, janggutnya terawat, dan setiap perkataannya seolah membawa keberkahan. Namun bagi sebagian santriwati, kehadirannya bukanlah rahmat melainkan teror. Ustadz Mahmud orang suci. "Jangan sembarangan ngomong," ucap seorang pengurus pesantren saat mendengar gumaman lirih seorang santriwati yang mencoba bicara. Lidah mereka terkunci. Mata mereka berkaca. Tapi tak seorang pun mau mendengar. Bab ini memperkenalkan sosok Mahmud dari luar, sebelum kita melihat kegelapan di dalamnya. Langit malam menggantung pekat tanpa bintang. Angin berhembus lirih, menyusup masuk lewat jendela kayu tua yang mulai lapuk di asrama putri. Di dalamnya, 5 ranjang berjejer rapi. Bau minyak kayu putih dan kapur barus menyatu dengan aroma tubuh santriwati yang lelah seharian mengaji. Seseorang menangis. Terdengar lirih, tertahan, seolah tak ingin ada yang tahu. Tapi jika kau duduk diam malam itu, kau bisa dengar dengan jelas isak tangis seorang perempuan dari ujung kamar. "Tolong ya Allah, jangan biarkan dia datang malam ini." Suara itu berasal dari bawah selimut lusuh di pojok ruangan. Sosok itu adalah Aini, salah satu santriwati terbaik di angkatan tahun ini. Ceria, cerdas, tapi sejak 2 bulan terakhir, ia jadi pendiam. Tatapannya kosong. Tak pernah lagi mengangkat tangan saat pelajaran tafsir. Dan malam itu, tubuhnya menggigil di balik selimut. Ia mendengar langkah kaki berat mendekat ke pintu asrama. Langkah yang dikenalnya dan ditakutinya. "Tok! Tok! Tok!" Ketukan lembut yang membuat jantung Aini serasa diremas. Tangannya menutup mulut, berusaha menahan jerit. "Aini," suara itu berbisik. Lembut, tapi penuh ancaman. "Buka pintunya, Ustadz cuma mau ngajarin doa malam." Suara itu, suara yang sama yang selama ini disebut penuh ilmu, kini terdengar seperti bisikan iblis. Malam itu adalah malam ketiga Aini tidak bisa tidur. Bekas memar di pergelangan tangannya belum sepenuhnya hilang. Ia ingat betul, 2 hari lalu Ustadz Mahmud memanggilnya ke ruang kantor pesantren dengan dalih memberi bimbingan khusus. Di dalam, lampu dimatikan sebagian.
Hanya ada cahaya dari meja kerjanya. Jangan bilang siapa-siapa. Ini antara kamu dan Allah, katanya sambil mengelus rambut Aini. Sejak itu, Aini merasa tubuhnya kotor. Ia mandi 5 kali sehari. Tapi rasa jijik itu tak hilang. Di asrama, tidak ada yang berani bicara. Santriwati lain seperti sudah tahu, tapi tak satu pun yang berani menegur. Bahkan Bunyai, istri dari Ustadz Mahmud, hanya berkata, "Aini, jangan membangkang. Santri perempuan harus patuh. Kalau tidak, kamu bisa dapat dosa besar." Aini merasa terperangkap. Dalam tubuhnya sendiri. Dalam pesantren. Dalam agama yang katanya suci. Malam itu, Aini mencoba menulis surat. Surat yang nanti akan ditemukan setelah kematian Mahmud. Tapi belum selesai ia menulis, pintu diketuk lagi. Dan malam itu, suara tangisan pun berhenti. Tergantikan oleh hening. Dan satu dosa baru yang tercipta lagi. Mentari pagi mengintip malu di balik tirai langit kelabu. Hujan gerimis turun sejak subuh, menciptakan genangan kecil di halaman pesantren yang sepi. Udara masih dingin, embun menempel di kaca jendela asrama, dan di pojok ranjang, yang kemarin malam menjadi saksi tangisan sunyi, terlihat bantal yang sedikit terangkat seperti menyimpan sesuatu. Aini sudah bangun sejak sebelum subuh. Tapi ia tak keluar dari kamarnya. Matanya sembab. Tubuhnya lemas. Dan tangannya gemetar saat melipat selembar kertas. Ia tak ingin mati. Tapi lebih dari itu, ia tak ingin lagi hidup dengan aib yang terus menggerogoti tubuhnya. Bismillah. Jika ini adalah akhir hidupku, semoga kebenaran bisa sampai, tulis Aini, di baris pertama surat yang hanya setengah selesai. Namun sebelum sempat ia selipkan di lemari, langkah kaki buru-buru menghampiri. Siti, sahabat sekamarnya, masuk membawa payung basah. Aini, kamu gak ikut ke masjid subuh tadi? Bunyai nyariin. Kaget, Aini menyelipkan surat itu terburu-buru di bawah bantal. Dan tak pernah ia ambil kembali. Hari itu terasa panjang. Aini tidak keluar kamar. Wajahnya pucat. Ia terus menunduk saat pelajaran tafsir. Siti mulai merasa ada yang tidak beres. Kamu kenapa? Nih? Sakit? Gak cuma capek aja. Kamu mimpi buruk lagi semalam? Aini hanya mengangguk. Siti, yang sejak awal merasa curiga dengan perlakuan Ustadz Mahmud, diam-diam mulai memperhatikan gerak-gerik Aini. Dan benar saja, siang hari saat Aini ke kamar mandi, Siti membuka bantal tempat tidur itu. Tangannya menyentuh kertas lusuh. Surat. Dengan rasa penasaran, ia buka perlahan. Dan di sanalah, rahasia itu mulai terbuka. Isi surat itu seperti racun bagi jiwanya. Jantungnya berdebar keras membaca baris demi baris, aku sudah dinodai. Bukan sekali, tapi 3 kali. Aku tidak tahu harus bicara pada siapa. Aku takut semua orang akan menyalahkanku. Tapi demi Allah, aku tidak berdusta. Surat itu belum selesai. Tapi cukup untuk menghancurkan pandangan Siti tentang pesantren yang selama ini ia yakini sebagai tempat suci. Dan sejak hari itu, Siti tidak lagi menatap Ustadz Mahmud dengan hormat. Siti menyimpan surat itu. Tidak langsung bicara pada siapapun. Tapi hatinya gelisah. Dan malam berikutnya, suara tangisan kembali terdengar. Tapi kali ini bukan Aini. Melainkan Reni, santriwati lain yang juga tiba-tiba mengurung diri. Berarti bukan cuma Aini, bisik Siti pada dirinya sendiri.
Sudah saatnya seseorang bicara, namun ia tak tahu bahwa bicara bisa berarti mempertaruhkan nyawa. Petang mulai turun di desa, dan kabut tipis merambat turun dari bukit. Di kejauhan, langit memerah seolah marah. Suara ayam jantan terdengar ganjil di jam-jam yang tak seharusnya. Udara sore itu tak seperti biasa, lebih dingin, lebih berat, seperti menyimpan rahasia. Siti duduk sendirian di pelataran masjid, menatap rumput yang bergoyang pelan diterpa angin. Di pangkuannya, surat dari Aini tergenggam erat. Tapi pikirannya tak hanya pada Aini. Ia teringat pada satu nama. Namanya Wina. Santri pintar, pemberani, yang 6 bulan lalu menghilang begitu saja dari pesantren. Wina sudah dipulangkan karena masalah keluarga. Itu yang dikatakan Bunyai. Tapi Siti tahu, Wina tidak pernah sempat berpamitan. Tidak ada barang yang dibereskan. Tidak ada tas yang dikemasi. Bahkan buku hariannya masih tersimpan di rak. Dan satu hal yang paling membekas, Wina sempat mengadu pada Bunyai 3 hari sebelum ia lenyap. Wina dikenal sebagai santri yang kritis. Ia berani bertanya. Bahkan beberapa kali berdebat dengan Ustadz Mahmud soal tafsir ayat-ayat tertentu. Tapi sejak satu malam di ruang musala belakang, Wina berubah. Wajahnya tegang. Ia menangis tanpa suara di kamar mandi, memandangi tangannya yang gemetar sambil berkata pelan, "Aku udah najis." Beberapa teman sekamar mencoba menenangkan, tapi Wina bersikeras ingin mengadu pada Bunyai. Ia percaya perempuan seharusnya membela perempuan. Malam itu, ia datang ke rumah pengurus. Hanya 1 jam ia di dalam rumah. Tak ada yang tahu apa yang dibicarakan. Dan setelah malam itu, Wina tidak pernah terlihat lagi. Kamarnya kosong. Kasurnya dingin. Pakaiannya masih tergantung di lemari. Sudah dibawa orang tuanya malam-malam, kata pengurus. Tapi tak satupun santri yang melihat mobil atau dijemput siapapun. Siti masih ingat jelas betapa anehnya hari setelah Wina menghilang. Tidak ada pengumuman. Tidak ada perpisahan. Hanya keheningan dan senyuman dingin dari Ustadz Mahmud yang pagi itu berdiri memberi ceramah. Santri yang tidak kuat iman akan disesatkan oleh syaitan dan harus disingkirkan agar tidak menular. Siti merasakan amarahnya menggelegak. Dan kini, dengan surat Aini di tangan, ia tahu. Wina bukan satu-satunya. Aini bukan satu-satunya. Mungkin dirinya akan jadi korban berikutnya jika ia tetap diam. Siti berjalan menuju kamar, langkahnya pelan tapi hatinya mantap. Ia buka laci dan mengeluarkan buku catatan. Di sana, ia mulai menuliskan semuanya. Nama-nama, waktu, dan tanda-tanda. Ia tahu, risiko mengungkap ini adalah nyawa. Tapi jika ia diam, mungkin akan ada santriwati lain yang hilang. Angin malam menyelinap dari sela-sela jendela kayu, membawa bau tanah basah dan aroma pekat dari pohon-pohon tua yang berdiri membisu di pekarangan pesantren. Di dalam kamar Siti, lampu minyak berkedip pelan, menari dalam cahayanya yang goyah. Lembar-lembar catatan berserakan di lantai. Di atas meja kecil, ada sebuah buku dengan sampul hitam polos. Terkunci dengan gembok kecil berkarat. Di sanalah Siti menyimpan semuanya. Nama-nama korban. Waktu kejadian. Kalimat-kalimat yang ditulis dengan tangan gemetar. Termasuk satu kalimat yang membuat darahnya mendidih setiap kali dibaca. Dia bilang menyentuhku adalah bagian dari karamah. Di luar, seekor kucing hitam melintas. Dan dari balik celah pintu kamar, ada mata yang mengintip dalam gelap. Siti tidak tidur malam itu. Ia menyelesaikan semua catatan,
melengkapi potongan-potongan ingatan para korban, termasuk dirinya sendiri. Ya, Siti pun pernah merasakan tangan itu. Tangan suci yang menyentuh dadanya saat ia dipanggil ke ruang tahfidz karena dianggap salah membaca ayat. Tapi ia memendam semua hingga kini. Setiap nama yang ia tulis membawa beban tersendiri. Reni, Wina, Aini, dan 2 nama lain yang ia tidak kenal secara langsung, tapi pernah menghilang tanpa jejak. Buku itu ia kunci. Ia simpan dalam celah dinding papan, di balik lemari, dibungkus kantong plastik, berharap tak ada yang tahu. Tapi seseorang tahu. Malam itu, saat ia mencoba tidur, ia merasa udara di kamarnya berubah. Lebih dingin. Lebih sunyi. Dan tiba-tiba, tok tok tok. Siti, buka pintunya. Ustadz mau ngobrol. Suaranya lembut. Tapi ada nada ancaman yang mengendap di balik ketenangannya. Siti menahan napas. Matanya menatap dinding, tempat ia menyembunyikan buku itu. Siti, kamu sudah dewasa, kan? Mau belajar lebih banyak? Siti tidak menjawab. Ia tutup telinga dengan bantal. Tapi langkah kaki itu belum pergi. Beberapa menit kemudian, suara itu hilang. Namun saat pagi datang, Siti tahu. Seseorang telah masuk saat ia tertidur, lemari bajunya terbuka. Dan buku catatan itu sudah tidak ada. Siti merasa seperti kehilangan pelindung terakhirnya. Buku itu bukan sekadar kertas, tapi bukti. Dan kini, buktinya telah diambil oleh orang yang paling ingin mengubur kebenaran. Saat ia keluar kamar, Ustadz Mahmud sudah berdiri di aula. Senyumnya seperti biasa. Tapi matanya menatap Siti tajam. Jangan suka menulis hal-hal yang tidak penting, nak. Itu bisa membuatmu tersesat. Siti menggenggam ujung kerudungnya. Tubuhnya gemetar. Tapi ini belum selesai. Kau boleh bakar bukunya, Ustadz, tapi tidak dengan mulut-mulut kami. Pagi itu, kabut masih menggantung tebal di sekitar dapur tua pesantren. Dapur itu sudah lama tak terpakai. Letaknya terpisah, di belakang gudang tua, dekat pohon jambu yang tumbuh condong ke arah bangunan. Daun-daunnya kering, seperti enggan lagi memberi naungan. Dari kejauhan, santri-santri mendengar suara ayam berkokok, disusul dengan teriakan panik. Astagfirullah. Bunyai. Sini cepat. Ada mayat. Suasana yang tadinya tenang mendadak kacau. Siti dan Aini berlari ke arah suara. Di antara akar-akar pohon, seorang tukang kebun menggali tanah yang basah karena hujan. Dari dalam lubang dangkal itu, terlihat kain putih yang sudah sobek dan bau busuk yang menusuk. Tubuh seorang perempuan dalam kondisi membusuk. Terkubur tak lebih dari 30 cm. Rambutnya masih utuh, hitam panjang. Tangannya terikat ke belakang dengan tali tas. Salah satu santri menjerit, itu jilbabnya Wina. Itu milik Wina. Penemuan mayat itu mengguncang seluruh pesantren. Bunyai langsung memanggil aparat desa. Tapi anehnya, tak satu pun dari mereka menghubungi polisi. Pesantren menutup kabar itu rapat-rapat. Mereka mengatakan pada para wali santri bahwa itu adalah jenazah korban kecelakaan lama, bukan bagian dari santri mereka. Namun para santri tahu, itu jasad Wina. Kabar penemuan itu menyebar dari mulut ke mulut. Dan di antara para santriwati, muncul satu pemahaman yang mengerikan. Siapapun yang mencoba bicara akan dihilangkan. Siti hanya berdiri mematung di dekat dapur.
Tangannya gemetar. Ia tahu ini bukan lagi soal keberanian bicara. Ini soal bertahan hidup. Aini memeluknya dari belakang. Tangisnya pecah. Dia beneran dibunuh, Sid? Siti mengangguk perlahan. Dan kita bisa jadi selanjutnya. Malam itu, pesantren diliputi ketegangan. Banyak santri yang tidak tidur. Mereka berkumpul dalam kamar-kamar sempit, saling memeluk, berbisik takut, dan mulai mencurigai bahwa tempat suci ini telah dikutuk oleh dosa yang ditanam di dalam tanahnya sendiri. Saat semua orang tertidur, sesosok bayangan berdiri di balik pohon jambu dekat dapur. Wajahnya pucat. Rambutnya panjang. Dan matanya menatap lurus ke arah jendela kamar Ustadz Mahmud. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ustadz Mahmud bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Wina berdiri di atas kuburnya, sambil berbisik, "Kau kubur jasadku tapi tidak suaraku." Malam itu turun dengan pelan, seperti tirai hitam yang menggulung langit. Udara di pesantren tiba-tiba berubah aneh. Angin tak bertiup, tapi daun-daun pohon bergoyang sendiri. Bau amis terasa di udara, seolah darah baru saja ditumpahkan entah dari mana. Di kamar Ustadz Mahmud, lampu berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati total. Ia menyalakan senter dari ponselnya, lalu kembali berbaring. Tapi baru saja ia menutup mata, keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Suara itu datang lagi. Suara langkah kaki pelan berat menyeret. Dan bisikan, "Kau pikir kami diam, Ustadz? Hah? Kau pikir suara kami hilang hanya karena tubuh kami dikubur?" Mahmud menggeliat, gelisah. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Dalam mimpinya, ia melihat pesantren terbakar. Asrama penuh dengan jeritan. Di tengah kobaran api, berdiri para santriwati berwajah hangus, tapi matanya menatap penuh kesadaran. Satu persatu memanggil namanya. Satu persatu menyebut dosanya, dan dari kejauhan. Wina melangkah pelan, tubuhnya penuh tanah basah, tangannya menunjuk ke dadanya. "Di sini, kau lukai kami." Ustadz Mahmud terbangun dengan teriakan. Tubuhnya gemetar, tangannya mencakar-cakar tempat tidur seperti sedang menggali tanah. "Ampun! Jangan seret saya! Jangan!" Bunyai masuk ke kamarnya. Mahmud berkeringat, pucat, bibirnya gemetar. Ia tidak bisa bicara dengan jelas. Di lehernya ada luka goresan, seperti dicakar. "Antum mimpi buruk?" Aku lihat mereka. Semua santri itu, mereka mau menyeret aku ke tanah." Beberapa hari berikutnya, Ustadz Mahmud tidak lagi mengajar. Ia lebih sering mengurung diri, sholat tak pernah khusyuk. Matanya cekung, kulitnya pucat. Ia mulai bicara sendiri. "Aku sudah taubat, mereka harusnya diam, harusnya diam." Santri-santri mulai berbisik bahwa Ustadz Mahmud kerasukan. Tapi Bunyai menutup-nutupi. Katanya, ini ujian iman. Tapi malam berikutnya, Mahmud ditemukan berjalan tanpa sadar menuju belakang dapur. Di tangannya ada sekop. Ia menggali tanah di tempat Wina ditemukan, sambil menggumam, aku kembalikan suaranya, ampuni aku, ampuni aku." Keesokan paginya, Mahmud jatuh sakit. Suhu tubuhnya tinggi. Matanya kosong. Dan yang paling mengerikan, di bawah kukunya, ditemukan tanah basah. Padahal tidak ada satupun yang mengizinkannya keluar malam itu. Dari balik tirai kamarnya, seorang santri bersaksi melihat ada bayangan perempuan duduk di atas dadanya saat ia tertidur. Rambutnya menutup wajah.
Tapi tangan kurusnya menggenggam kerah Mahmud erat. "Jangan mati dulu, kau belum bayar dosamu." Hujan turun perlahan, menyusup lewat genteng-genteng tua dan menetes ke lantai seperti detak jantung yang resah. Di ruang tamu pengurus, lampu temaram berpendar redup. Aroma kopi basi dan kayu lapuk menyeruak di udara. Di pojok ruangan, duduk seorang santri senior yang tak pernah banyak bicara. Namanya Faiz. Ia sudah 6 tahun di pesantren itu. Diam, patuh, tak pernah membantah. Tapi malam itu, wajahnya pucat, matanya kosong, dan tangannya bergetar saat menggenggam tasbih yang hampir patah talinya. Saya harus bicara. Sebelum saya gila seperti dia, Bu Nyai tak ada." Ustadz Mahmud mengurung diri. Dan Faiz memilih bicara pada siapapun yang mau mendengar, termasuk Siti dan Aini. "Kalian pikir yang hilang cuma Wina? Itu baru satu dari yang disembunyikan." Faiz bercerita bahwa ia dulu sangat dekat dengan Ustadz Mahmud. Ia sering disuruh bantu bersih-bersih kamar Ustadz, bahkan tidur di ruangan belakang saat malam Ramadan. Tapi di suatu malam, ia melihat hal yang tak seharusnya. "Aku lihat ada santri perempuan masuk kamar Ustadz tengah malam. Katanya mau konsultasi. Tapi kenapa mereka nangis pas keluar?" Faiz tidak bicara waktu itu. Ia takut. Tapi suatu hari, ia diminta membantu memindahkan barang ke gudang lama. Di situ, ia menemukan ruangan kecil tersembunyi di balik lemari triplek. Pintu tanpa pegangan, hanya bisa dibuka dari dalam. Di sana ada sajadah lusuh, botol parfum, dan kamera kecil yang diarahkan ke tikar. Dia bilang itu ruangan ruqyah khusus. Tapi kenapa harus direkam? Kenapa hanya santri perempuan yang masuk? Faiz menyaksikan semuanya. Tapi ia pura-pura tidak tahu. Karena tiap kali ia berani tanya, Mahmud hanya menatapnya tajam dan berkata, "Antum mau jadi santri abadi, atau dibuang dari pondok ini?" Setelah Wina menghilang, Faiz mulai bermimpi buruk. Ia sering mendengar suara jeritan perempuan dari balik tembok. Bau amis darah. Dan ayat-ayat Al-Quran yang terbaca dengan suara terbalik saat ia sholat malam. "Satu-satunya dosa saya adalah diam. Tapi sekarang saya gak bisa diam lagi." Siti dan Aini tercengang. Kesaksian Faiz memperjelas semuanya. Ada sistem, ada ruangan, dan ada pembiaran dari mereka yang seharusnya menjaga. Malam itu, Faiz memberikan peta kecil, sketsa ruang rahasia itu. Letaknya tepat di balik lemari tua dekat musala belakang. Faiz tidak berani buka, tapi ia yakin, jika ingin tahu siapa saja korban sesungguhnya, semuanya tersimpan di sana. Malam terasa terlalu sunyi untuk ukuran pesantren. Tak ada jangkrik. Tak ada suara pintu kayu berderit. Hanya detak jam dinding tua di musola yang berdetak pelan, seperti menandai waktu untuk kebenaran yang akan meledak. Siti dan Aini berdiri di depan lemari kayu besar, di pojok ruang belakang musola. Lampu minyak kecil menggantung di dinding. Bau apek menusuk hidung, bercampur debu dan jejak-jejak keringat ratusan santri yang pernah sujud di ruangan ini. Faiz sudah memberikan petanya. Siti menarik lemari dengan napas tertahan. Berat. Tapi lemari itu bergerak. Di baliknya, tampak dinding yang sedikit menonjol. Ada garis samar, seperti pintu yang disamarkan. Kita yakin, Sid? Kalau kita nggak buka, nggak ada yang akan pernah tahu. Dengan gemetar, Aini dorong dinding kayu itu. Berderak perlahan, membuka celah gelap yang menganga seperti mulut neraka. Dan dari dalam ruangan itu,
bau amis menyambut. Kental, seperti darah yang sudah membatu. Senter kecil di tangan Siti menyorot ruangan sempit tak lebih dari 3x 2 meter. Dindingnya dilapisi karpet hijau, tapi sudah berjamur. Di tengah ruangan, ada sajadah usang, botol minyak wangi, dan tumpukan flash disk, kaset lama, dan lembaran kertas. Di pojok ruangan, sebuah kamera tua menggantung. Masih menyala. Siti membuka salah satu flash disk dengan laptop pinjaman dari perpustakaan. Layar terbuka, dan isi file itu langsung membuat mereka mual. Video rekaman santriwati. Wajah-wajah yang mereka kenal. Sedang diruqyah. Tapi tangan Mahmud menyentuh bagian yang tak semestinya. Sebagian rekaman bahkan memperlihatkan jeritan. Santriwati yang ketakutan. Dan Mahmud yang dengan suara lirih berbisik, "Setan di tubuhmu keluar lewat sentuhan, tenang ini syariat." Aini menjerit. Menutup layar dengan air mata. "Setan apa yang keluar lewat dada, Sit? Ini bukan ruqyah, ini pemerkosaan." Siti gemetar. Dunia seakan runtuh. Tak hanya jasad yang dikubur, tapi kehormatan para perempuan suci itu telah diludahi, di tempat yang katanya rumah Allah. Siti mengambil semua bukti yang ia bisa. Termasuk beberapa lembar surat pernyataan santri yang dipaksa tanda tangan untuk tidak membuka aib ustadz. Saat hendak keluar, suara azan menggema, tapi bukan dari masjid. Dari dalam rekaman. Allahu Akbar. Allahu Akbar, tapi nadanya berat. Lambat. Seperti azan dari orang yang tak ridha atas dosa yang mengotori rumahnya. Malam itu, Siti bersumpah bahwa semua ini tidak akan dikubur diam-diam lagi. Langit malam tampak gelap tanpa bintang. Awan hitam bergulung seperti menyimpan dendam yang terlalu lama ditahan. Di balik jendela asrama perempuan, Siti tak bisa tidur. Matanya merah, bukan karena kantuk, tapi karena takut dan rasa bersalah. Di sebelahnya, Aini sudah terlelap, dengan tubuh meringkuk dan bibir bergetar. Tapi Siti terjaga. Mendengar ketukan. Tok! Tok! Tok, ia duduk perlahan. Jendela kayu itu bergoyang. Dingin terasa menusuk dari celah-celahnya. Ia membuka pelan. Tak ada siapa-siapa. Tapi tanah di bawah jendela basah. Dan di sana, terlihat jejak kaki kecil, seperti tapak seorang perempuan, telanjang, yang berjalan dari arah belakang dapur, tempat Wina dikubur. "Kamu lihat ini juga, Aini?" Aini terbangun. Ia menatap jejak itu, dan pelan-pelan wajahnya pucat. Tapaknya cuma satu arah, "Sit. Datang ke sini, tapi nggak ada yang balik. Sejak malam itu, asrama diganggu hal-hal aneh. Lampu kamar sering mati sendiri. Pakaian sholat santri berpindah tempat. Dan lebih dari sekali, para santri mendengar suara orang mengaji di kamar mandi. Tapi saat diperiksa, tak ada siapa-siapa. Yang paling membuat merinding, suara itu serak, seperti dari tenggorokan yang penuh tanah. Beberapa santri mulai mimpi buruk. Siti juga. Dalam mimpinya, Wina duduk di pinggir ranjangnya, dengan rambut panjang basah, mata menatap kosong. "Bantu kami, jangan diam seperti yang lain. Katakan agar kami bisa tenang." Setiap mimpi berakhir dengan suara jeritan dan sesak nafas, seperti tubuh mereka dipaksa masuk ke dalam tanah yang sempit dan dingin. Di hari ketiga setelah penemuan rekaman itu, satu santri bernama Mutia ditemukan pingsan di depan kamar mandi. Di tangannya menggenggam surat kecil yang ditulis dengan darah.
Kami tidak minta dibalas, hanya minta didengarkan. Siti semakin yakin bahwa ini bukan sekadar pembalasan dendam arwah. Ini adalah tuntutan keadilan. Suara-suara dari kubur itu bukan untuk menakuti, tapi untuk memanggil keberanian, agar ada satu saja manusia yang berani berdiri dan bersuara. Dan malam itu, Siti mulai menulis. Bukan hanya catatan harian, tapi kesaksian. Pagi itu, hujan turun tanpa suara. Tidak deras, tidak pula reda. Seolah langit menangis perlahan, malu-malu, atas sesuatu yang bahkan malaikat pun enggan melihatnya. Di rak perpustakaan tua, Aini menemukan buku yang berbeda dari yang lain. Bukan kitab, bukan novel Islami, bukan pula buku pelajaran. Sampulnya berwarna coklat kusam. Tidak ada judul. Tapi saat ia membuka halaman pertama, tulisan tangan itu begitu lembut dan penuh luka. Hari ini aku masih kuat. Tapi entah sampai kapan aku bisa bertahan kalau dia terus menyentuhku begitu. Laila, santriwati angkatan 2009 Aini menutup mulutnya. Tangannya gemetar. Ini buku harian, Sit. Tapi isinya, Siti duduk di sampingnya. Membacanya pelan, kalimat demi kalimat, dan dunia mereka berdua tak lagi sama. Buku itu ditulis oleh Laila, seorang santriwati yang pernah tinggal di asrama sebelah selatan, yang kini sudah dikosongkan. Di dalamnya tertulis curhatan tentang perlakuan Ustadz Mahmud saat ruqyah. Tapi bukan hanya itu. Ia menyebutkan bahwa ia bukan korban pertama. Ada sistem pengalihan perhatian di kalangan pengurus pesantren. Beberapa ustadzah sengaja diam karena diancam. Bahkan ada satu santriwati yang hamil, dan dikirim pulang karena alasan kesurupan berat. Satu halaman membuat Siti membeku. Namaku Laila, dan kalau suatu hari aku ditemukan hilang atau gila, itu bukan karena jin, tapi karena manusia yang kalian panggil guru. Dan halaman terakhir, tertulis dengan tinta merah, berbeda dari tinta sebelumnya. Terlihat tergesa, tercoret-coret. Aku bisa mencium tanah. Aku bisa dengar mereka menangis dari dalam sumur. Kalau aku diam, aku sama jahatnya. Di pojok bawah halaman, ada daftar nama-nama santriwati. Sebagian sudah tidak ada. Sebagian masih tinggal di pondok. Dan sebagian adalah yang Siti kenal baik. Malam itu, Siti dan Aini memutuskan satu hal, mereka akan bicara. Bukan ke pengurus, bukan ke ustadz, tapi keluar, ke dunia. Karena jika mereka tetap diam, maka buku ini akan jadi catatan terakhir dari semua suara yang dibungkam. Dan saat Siti meletakkan buku itu di meja belajarnya, angin bertiup pelan. Lembut. Untuk pertama kalinya, tak ada lagi suara menangis malam itu. Seolah para arwah mulai percaya. Pagi itu, kabut menyelimuti halaman pesantren. Embun menempel di kaca-kaca jendela asrama seperti jejak air mata yang tak sempat diusap. Siti duduk di atas lantai, menatap layar laptopnya dengan napas tertahan. Flash disk yang semalam belum sempat dibuka, kini menyala. Dan di dalamnya, hanya satu file tersisa. Bernama, Aquina, MP4, durasinya hanya 17 detik. Tapi saat videonya diputar, waktu seakan berhenti. Assalamualaikum, kalau kalian nonton ini, berarti aku udah nggak ada. Tolong jangan bilang ini salahku. Aku nggak mau sentuhan itu lagi. Aku nggak mau tidur sambil takut. Suara Wina pecah. Tangisnya tertahan. Dan di detik ke-15,
Ia menoleh ke belakang, seperti mendengar sesuatu. Dia datang, layar langsung gelap. Siti tak bisa berkata-kata. Aini menutup mulutnya sambil menangis. Video itu adalah bukti kematian yang tertunda. Bukan oleh bunuh diri, tapi oleh sistem yang membiarkan predator hidup bebas di balik jubah agama. Siti mengirim video itu ke ponselnya sendiri. Ia tahu, ini harus disebarkan. Tapi ia juga tahu, nyawanya bisa jadi taruhan. Sore harinya, Ustadzah yang dulu paling dekat dengan Wina, Bu Heni, tiba-tiba memanggil Siti dan Aini ke ruang guru. Di sana, Bu Heni tampak murung. Ia meletakkan secarik foto Usang di atas meja. Ini, teman sekamarku dulu. Namanya Murni. Dia hilang tahun 2005. Sama, kayak Wina. Dan pelakunya, masih sama. Mata Bu Heni berkaca-kaca. Kalian pikir saya diam karena setuju? Gak. Saya cuma takut saya jadi korban berikutnya. Siti menatapnya tajam. Kalau sekarang pun diam, kita semua ikut bunuh Wina. Video itu kemudian diamankan oleh Siti ke Google Drive tersembunyi. Ia membuat akun palsu. Dengan satu tujuan, jika sesuatu terjadi padanya, video itu akan diunggah otomatis ke publik. Malam itu, udara begitu dingin. Tapi entah kenapa, Siti merasa Wina berdiri di dekat jendela. Tersenyum, dengan mata yang tidak lagi menangis. Hari itu juga, Siti dan Aini dipindahkan ke ruangan kosong, dilarang berinteraksi dengan santri lain. Isolasi. Beberapa teman menjauh. Sebagian karena takut. Sebagian karena percaya tuduhan. Tapi malamnya, seseorang menyelipkan selembar kertas di bawah pintu kamar mereka. Tulisan tangan di atasnya terbaca, "Kami percaya kalian. Tapi kami takut. Maaf." Tanda tangan Nadia, Indah, Wulan, nama-nama dari daftar Laila. Namun, saat harapan mulai pudar, pagi harinya, seseorang datang diam-diam ke kamar Siti. Bu Heni. Ia membawa map berwarna biru. Ini, semua laporan santriwati yang dulu pernah disimpan. Mereka suruh saya bakar ini. Tapi saya simpan karena saya tahu suatu hari akan ada yang berani membuka semuanya. Isinya, laporan pelecehan santriwati sejak tahun 2003, surat pengakuan beberapa orang tua yang disuruh diam demi aib pesantren, dan yang paling mengejutkan, surat dari seorang kiai besar di luar pondok yang mengkritik Ustadz Mahmud, tapi tak pernah ditindaklanjuti. Siti menangis. Tangannya gemetar saat membuka lembar demi lembar. Ini bukan lagi perjuangan kita sendiri, Aini. Malam itu, mereka membuat keputusan berani, kirim semua bukti keluar. Ke media, ke tokoh agama yang berani, dan ke LSM Perlindungan Perempuan. Karena mereka tahu, ketika suara dari dalam pondok dikubur, hanya suara dari luar yang bisa menghancurkan tembok ini. Dan entah mengapa, malam itu, tidak ada gangguan. Tidak ada suara langkah. Tidak ada tangis. Tidak ada ketukan. Seolah para arwah sedang menunggu dengan tenang. Ceramah Kiai Harun viral dalam waktu singkat. Potongan video itu tersebar di TikTok, Reels Instagram, hingga masuk headline portal berita nasional. Judul-judul mulai bermunculan. Ulama bongkar skandal pesantren terkenal, santriwati mengadu, kiai berani bicara, kebenaran akhirnya menang. Tapi belum selesai, reaksi publik luar biasa. Beberapa pihak mencoba membela Mahmud, menyebutnya fitnah. Tapi dukungan pada para korban jauh lebih besar. Tagar bersama santriwati mulai trending.
Siti dan Aini, walau masih dikurung dalam pondok, akhirnya diberi akses komunikasi. LSM perempuan dan kuasa hukum menghubungi mereka. Perlindungan disiapkan. Tapi tak semua senang. Di malam yang sama, pintu kamar mereka digedor keras. Keluar. Kalian ini bikin aib pesantren pecah kemana-mana. Kalian bakal nyesel. Tapi Siti tak lagi gemetar. Biar pecah, daripada kita yang pecah pelan-pelan karena dibungkam. Subuh harinya, Siti dan Aini dijemput secara resmi oleh relawan LSM. Mereka keluar pondok bukan sebagai orang buangan, tapi sebagai korban yang akhirnya bersuara. Dan dari dalam mobil, Siti menatap kembali gapura pondok itu. Ia tahu, arwah Wina, Laila, dan semua yang pernah dipaksa diam, sedang tersenyum karena akhirnya, kebenaran mulai menang. Siti duduk di ruang perlindungan LSM, membuka dokumen-dokumen yang kini menjadi barang bukti. Udara dingin AC tak bisa menghilangkan dingin di hatinya karena yang ia baca bukan lagi kisah tentang Ustadz Mahmud, ada nama-nama lain. Ustadz Hashim, guru akidah yang dikenal paling lantang menyerukan moral. Ustadz Nizar, alumni senior yang kini jadi pengurus yayasan. Bahkan, Kiai Purnama, pendiri pondok, yang selama ini diagungkan layaknya wali hidup. Siti memegang kertas itu erat. Mereka tahu. Mereka semua tahu tapi memilih bungkam. Dalam file biru dari Bu Heni, terlampir surat-surat keluhan dari wali santri sejak 2007. Beberapa menyebutkan santriwati yang trauma, bahkan pulang dalam kondisi depresi berat. Tapi setiap surat dibalas dengan satu kalimat, akan kami doakan agar keluarga Bapak Ibu diberi keikhlasan. Tanda tangan sekretariat pondok ternyata, Mahmud sering dipindahkan antar unit jika ketahuan. Dan setiap unit itu dikelola oleh rekan-rekannya, yang saling tutup mata demi menjaga nama besar pesantren. Sebuah jaringan. Sistem. Bukan lagi soal satu ustadz cabul, tapi budaya kekuasaan yang melindungi pelaku dan mengorbankan korban. Aini menunjuk satu nama. Ini, nama yang paling sering muncul. Kiai Purnama. Dia yang membina Mahmud. Dia yang menandatangani surat pengusiran para korban. Berarti ini, akar utamanya. Siti menghubungi tim kuasa hukum. Kini mereka tak hanya mengejar Mahmud, tapi seluruh jaringan pembiaran dan penutupan bukti. Dan di tengah malam, Siti menerima pesan anonim. Kalian kira kalian sudah menang? Tunggu saja. Kami tidak akan diam. Tapi ia tak takut. Kali ini, ia tidak sendirian. Ia berdiri, bersama ratusan ribu suara yang akhirnya ikut bersuara. Dan saat menatap langit dari jendela apartemen perlindungan, Siti berkata pelan, "Wina, Laila, kita belum selesai. Tapi kita akan menang." Subuh belum tiba, tapi mimpi sudah datang duluan. Siti terbangun dengan tubuh basah keringat. Ia bermimpi duduk di sebuah taman kecil, di bawah pohon beringin. Langitnya kelabu, tapi hangat. Dan di depannya, Wina berdiri. Tapi kali ini bukan Wina yang dulu, Wina tersenyum. Rambutnya tidak acak-acakan. Bajunya tidak compang-camping. Ia tampak damai. Aku nggak sakit lagi, Sit. Aku udah tenang. Tapi kamu belum selesai. Masih ada yang belum dibongkar. Siti ingin bertanya, tapi suara Wina berubah pelan, dia marah. Tiba-tiba langit dalam mimpinya retak. Di balik Wina, muncul bayangan hitam besar, bergerak cepat. Mata merahnya menyala.
Wina pun lenyap, diseret ke kabut. Siti terbangun dengan jeritan tertahan. Hari itu, Siti bercerita kepada Aini soal mimpi itu. Aini hanya menatap kosong, aku juga mimpi yang sama. Tapi di mimpiku dia bisikan nama. Purnama. Hari-hari di tempat perlindungan mulai terasa mencekam. Lampu sering mati mendadak. Kaca jendela retak seperti dilempar batu. Hingga suatu malam, saat Siti pulang dari wawancara dengan media, ia menemukan kamar penginapannya berantakan. Bukan dicuri, tapi dihancurkan. Semua dokumen tentang pondok lenyap. Flash disk hilang. Laptop rusak. Namun untungnya, mereka sudah mengunggah semua data ke drive cloud. Siti tahu, ini bukan sekadar peringatan. Ini ancaman. Dan di cermin kamar itu, tertulis dengan spidol merah, kau bukan siapa-siapa. Diam, atau mati seperti yang lain. Tapi justru itu, yang menguatkan tekad mereka. Pagi harinya, Siti pergi ke makam Wina. Kali ini bukan menangis, tapi mengucap janji. Aku nggak akan mundur, Win. Walau mereka pakai cara apapun. Aku tahu, kamu nggak nangis lagi. Sekarang giliranku yang bertarung. Angin bertiup pelan. Bunga Kamboja jatuh ke tanah. Dan saat Siti berjalan pergi, ia tak sadar, bayangan Wina berdiri tepat di samping nisan, menatapnya lembut. Untuk pertama kalinya, arwah itu tersenyum damai. Ruang sidang hari itu penuh sesak. Barisan jurnalis, aktivis, dan beberapa alumni pondok duduk rapat di bangku-bangku kayu. Di sisi kanan, Ustadz Mahmud tampak tenang, menatap hakim seperti tak bersalah. Di sisi lain, Siti, Aini, dan kuasa hukum duduk dengan wajah tegas. Lalu terdengarlah suara hakim, kami memanggil saksi berikutnya. Heni Sulastri. Seluruh ruangan hening. Perempuan tua itu berjalan pelan ke kursi saksi. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena membawa kebenaran yang selama ini dikubur. Bu Heni bersaksi tentang semua yang dia simpan. Dokumen keluhan santriwati, surat-surat peringatan internal, perintah pembakaran berkas, dan percakapan langsung dengan Kiai Purnama. Saya pernah bertanya, kenapa Ustadz Mahmud tidak dipecat? Beliau jawab, kalau dia jatuh, kita semua ikut jatuh. Pengakuan itu membuat ruang sidang riuh. Hakim mengetukkan palu, menenangkan keadaan. Namun suasana berubah saat pengacara bertanya, apakah ibu tahu siapa orang yang menyuruh menghilangkan barang bukti tahun lalu? Ya. Siapa? Bu Heni menunduk, lalu mengangkat wajahnya. Ustadz Nizar. Dan Nyai Fatimah. Semua tercengang. Nyai Fatimah, istri Kiai Purnama, pengurus pondok, guru favorit para santriwati. Selalu memberi ceramah soal aurat, akhlak, dan kesucian perempuan. Ternyata, diam-diam membantu menyembunyikan aib suaminya. Di luar ruang sidang, wartawan sudah menunggu. Siti melewati kerumunan sambil menunduk. Di pundaknya berat. Tapi di hatinya, perlahan, ada ruang untuk lega. Satu persatu topeng itu lepas, tapi masih banyak yang harus disingkap. Dan malamnya, saat ia membuka ponsel, ada DM dari akun tak dikenal. Besok kamu seharusnya nggak hidup. Kamu bongkar satu orang lagi, kamu ikut dikubur. Pukul 2.30 dini hari, alarm rumah penginapan mendadak berbunyi. Pintu belakang terbuka paksa.
Para relawan sigap mengamankan Siti dan Aini ke kamar pengamanan, sementara CCTV menunjukkan 3 sosok pria bertopeng berusaha masuk. Berselang 1 jam, driver ojol bernama Kang Andri, yang selalu mengantar makanan untuk mereka, ditemukan tak sadarkan diri di pinggir jalan, tubuhnya penuh luka lebam. Dalam genggaman Kang Andri, ditemukan secari kertas bertuliskan, "Diamkan mereka, atau kau akan jadi korban berikutnya." Aini mulai ketakutan. Ini bukan lagi ancaman lewat teks. Ini sudah nyata. Apa? Kita terlalu nekat? Kalau kita berhenti sekarang, kita nggak beda dari mereka yang diam kemarin-kemarin. Tapi, kalau kita mati, kita akan mati dengan nama baik. Mereka hidup dengan wajah penuh dosa. Pagi harinya, Siti menulis status di media sosial. Kalau ada apa-apa denganku, tolong teruskan perjuangan ini. Tolong lindungi para korban berikutnya. Tolong jangan biarkan satu lagi santriwati terkubur dalam diam. Bersuara atau terkubur, status itu viral. Dan ketika mobil yang membawa Siti menuju sidang utama berangkat, ratusan netizen dan aktivis sudah berdiri di luar rumah perlindungan. Mereka tidak hanya menonton. Mereka menjadi saksi. Ruang sidang dipenuhi cahaya kamera dan mata yang tak berkedip. Siti duduk di barisan depan, tangannya dingin, wajahnya tegang. Ustadz Mahmud tampak tenang, bahkan sedikit tersenyum sinis. Di sampingnya, Nyai Fatimah dan Nizar menunduk, tapi bukan karena malu, melainkan karena tahu, mereka mulai kehilangan kendali. Hakim mengangkat berkas vonis. Setelah menimbang semua bukti dan kesaksian, tiba-tiba lampu padam. Semua orang panik. Dan dari ruang tahanan terdengar suara aneh. Jeritan. Bukan jeritan manusia. Disusul suara benda jatuh. Lalu sunyi. Mencekam. Tak seorang pun bergerak. Ketika lampu kembali menyala, petugas berlari keluar ruang sidang dengan wajah pucat. Ustadz Mahmud, dia meninggal. Tapi, aneh, tubuhnya gak bisa diangkat dari lantai. Seperti ditolak bumi, tubuh Mahmud ditemukan tergolek di lantai ruang tahanan. Mulutnya berbusa, matanya membelalak ketakutan. Tapi yang paling aneh, jasadnya membatu. Tidak bisa diangkat oleh siapapun. Bahkan alat medis tak bisa mendeteksinya. Dan saat jenazah hendak dimandikan, air di ember berubah keruh dan berlendir. Akhirnya, pihak keluarga memutuskan untuk langsung menguburkannya, tapi saat jenazah diletakkan di liang lahat, tanahnya menolak. Setiap kali ditimbun, tanah selalu terbuka lagi keesokan harinya. Seperti, bumi sendiri menolak menerima dosa yang terlalu dalam. Berita itu viral. Di media sosial, tagar dosa tak tertutup Teanah menjadi trending. Siti hanya menatap langit malam, mengusap nisan wina sambil berbisik. Akhirnya, dia nggak sempat lari. Bahkan ke liang kubur pun dia ditolak. Tapi ini belum selesai. Masih ada yang harus bertanggung jawab. Aini menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kita udah sampai sejauh ini. Tapi satu orang lagi belum diseret ke meja hijau. Kiai Purnama. Angin pagi di pelataran kampus itu terasa berbeda. Di aula kecil yang sederhana, ratusan mahasiswa duduk bersila, menyimak seorang perempuan yang berbicara di atas podium. Dia bukan tokoh terkenal. Bukan ustazah. Bukan politikus, tapi suaranya membawa luka dan harapan sekaligus. Saya bukan korban. Saya saksi. Dan suara saya adalah suara mereka yang dulu dikubur hidup-hidup oleh kekuasaan yang dibungkus agama.
Suasana hening. Beberapa mata berkaca-kaca. Perempuan itu adalah Siti. Dan hari itu, ia tidak sekadar berbicara. Ia menyalakan api. Kiai Purnama akhirnya ditetapkan sebagai buron. Pihak berwenang menemukan catatan keuangan mencurigakan, foto-foto pengawasan, hingga kesaksian dari 3 mantan pengurus pondok. Beberapa bulan setelah sidang, banyak pondok pesantren melakukan audit internal. Pesantren yang dulu tertutup, mulai membuka ruang diskusi. Para santriwati mulai belajar bahwa taat bukan berarti tunduk pada kekerasan. Bahwa agama bukan ruang yang membungkam perempuan, tapi ruang yang harusnya melindungi mereka. Siti kini menjadi aktivis. Bukan karena ia ingin, tapi karena ia tahu, kalau aku tidak bersuara, siapa lagi? Siti berdiri di depan pusara Wina untuk terakhir kalinya dalam cerita ini. Win, ini bukan soal Mahmud, bukan soal pondok, bahkan bukan soal aku. Ini soal siapapun yang pernah dipaksa diam. Kita nggak bisa ubah masa lalu, tapi kita bisa lindungi masa depan. Dan kamu, gak akan pernah aku biarkan mati sia-sia. Angin menerpa nisan dengan lembut. Bunga-bunga Kamboja berjatuhan. Langit mendung, tapi tak hujan. Karena langit tahu, keadilan, akhirnya turun juga. Pesan moralnya adalah, jangan pernah membiarkan simbol agama dijadikan alat untuk menindas yang lemah. Keberanian bersuara adalah bentuk ibadah yang nyata. Diam terhadap kejahatan bukan netral, itu adalah bagian dari dosa. Perempuan memiliki hak untuk aman, untuk percaya, dan untuk didengar. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.